fardul ma'rifah yang bagi lahu ayyuwajjiha qalbahu ila hadrati maulahu liyazidahu min ma'rifatihi wa qurbihi wa yahtamma bidzalika aktsara min ihtimamihi bil a'malil zahirah. Nah, ketika salih ini sudah mencapai satu macam dari makrifat ini, sebagian dari makrifat ini, maka sikap yang benar ketika dia terjadi amalnya hanya sedikit, maka sikap yang benar dia harus terus menghadapkan hatinya ini pada Allah. Karena dengan begitu ini termasuk bentuk ungkapan syukur kita. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sehingga dengan begitu, dengan kita terus menghadapkan hati kita kepada Allah, Allah akan memberi tambahan makrifat kita. Allah akan memberi kedekatan kita kepada Allah. Sehingga kalau dia seperti ini, dia akan lebih memperhatikan, perhatiannya kepada Allah lebih besar dibanding perhatiannya dengan amal-amal lahiriahnya. Walidha kanat akmalul arifina dhahirah qalilatan fi awakhiri amrihim wa ma zalu yahnuna ilal bidayah lima fiha min kasratil anwar bisababi kasratil akmal. Oleh karena itu, amal-amal orang-orang yang sudah makrifat, amal-amal lahiriah yang kecil, nah itu menjadi kecil di akhir masa suluknya. Tapi dia selalu tidak henti-hentinya, hatinya cenderung pada permulaan dia suluk dulu. Karena dengan permulaan dia suluk, dia begitu semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, sehingga karena banyaknya amal yang dikerjakan, dia memperoleh banyak nur dalam hatinya. Maka merindukan situasi yang seperti itu. Nah, sehingga itu yang akan mendorong akhirnya dia ganti tercurah hanya untuk memperhatikan amal-amal lahiriah, batinnya sehingga terlupakan, terlena dengan amal batin dia, sehingga akhirnya dia akan kembali lagi pada permulaan. Ini yang ingin dihindarkan melalui hikmah yang ke-8 ini. Jadi hikmah ke-8 ini, kalau melihat kesimpulan tadi, mendorong kita ketika sudah terjadi situasi yang seperti itu, maka kita harus justru mencurahkan segala perhatian kita, mencurahkan hati kita selalu kepada Allah. Jangan lagi hiraukan apakah dia bisa beramal banyak atau sedikit, tidak usah lagi, tidak usah itu merisaukan. Baik. Jalan memperoleh makrifat. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha anqalla, yang benar anqalla bukan inqalla. Anqalla amaluka fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Tuhan membukakan bagimu jalan untuk makrifat, maka jangan hiraukan tentang amalmu yang masih sedikit, karena Allah tidak membuka jalan tadi, melainkan dia berkehendak memperkenalkan dirinya kepada kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa makrifat itu dia yang mendatangkan kepadamu, sementara amal kamulah yang mempersembahkan kepadanya. Dan di mana sisi unggulnya amal yang kamu persembahkan kepadanya di hadapan makrifat yang didatangkannya kepadamu?
Kalam-kalam hikmah yang telah diuraikan terlebih dahulu mengajak kita merenung secara mendalam tentang pengertian amal, qada, qadar. Ini dari mulai hikmah pertama dulu itu. Pengertian amal, qada, qadar, takdir, pengaturan, ikhtiar, doa dan janji Allah. Yang semuanya itu mendidik rohani agar melihat betapa kecilnya apa yang datangnya dari hamba dan betapa besar apa yang dikaruniakan oleh Allah. Rohani yang terdidik seperti ini akan membentuk sikap beramal tanpa melihat pada amalan itu. Sebaliknya, melihat amalan itu sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri. Orang yang terdidik seperti ini tidak lagi membuat tuntutan kepada Allah, tetapi membuka hati nuraninya untuk menerima taufik dan hidayah dari Allah. Jadi, mau ada peringatan, kita tidak boleh untuk langkah kemudian perhatiannya tercurah dengan amalnya yang masih sedikit. Karena dengan begitu, dia itu berarti masih dalam hati dia masih ada rasa tertumpu kepada amal, masih ada rasa bergantung kepada amal. Padahal di hikmah yang pertama dulu itu kan kita sudah tidak disarankan untuk tidak boleh kita bergantung kepada amal. Itu termasuk yang kita petik di sana. Orang yang hatinya suci bersih akan menerima pancaran nur sir, dan mata hatinya akan melihat pada hakikat bahwa Allah, Tuhan yang maha mulia, maha suci dan maha tinggi, tidak mungkin ditemui dan dikenali kecuali jika dia mau ditemui dan dikenali. Artinya kita tidak akan pernah bisa ma'rifat kecuali Allah yang memang berkehendak untuk mengenalkan diri. Kita tidak akan bisa kenal kecuali kalau Allah memang berkehendak mengenalkan. Tidak ada ilmu dan amal yang mampu menyampaikan seseorang kepada Allah. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah. Allah hanya dikenali apabila dia memperkenalkan dirinya. Penemuan pada hakikat bahwa tidak ada jalan yang terbentang pada gerbang makrifat merupakan puncak yang dapat dicapai oleh ilmu. Ilmu tidak mampu merambah lebih jauh dari itu. Apabila mengetahui dan mengakui bahwa tidak ada jalan atau tangga yang dapat mencapai Allah, maka seseorang itu tidak lagi bersandar pada ilmu dan amalnya, apalagi pada ilmu dan amal orang lain. Bila sampai pada titik ini, seseorang tidak ada pilihan lagi melainkan menyerah sepenuhnya kepada Allah. Karena dia sudah melepas bentuk amalnya, ilmunya sudah dilepas semua. Sudah dilepas, dia sudah tidak terikat dengan itu, sudah tidak tertumpu lagi dengan semua itu. Nah, yang dia lakukan pada saat itu hanya sudah dikembalikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Tapi bukan berarti mau membulatkan hati untuk menyerah bulat-bulat kepada Allah. Ada orang yang mengetuk pintu gerbang makrifat dengan doanya. Jika pintu itu tidak terbuka, maka semangatnya akan menurun hingga bisa membawa pada keputusasaan. Ada pula orang yang berpegang dengan janji Allah bahwa dia akan membuka jalannya kepada hambanya yang berjuang pada jalannya. Maka dia menjadi bersemangat untuk beramal agar dia lebih layak untuk menerima karunia Allah sebagaimana janjinya. Dia menggunakan kekuatan amalnya untuk mengetuk pintu ma'rifat. Bila pintu tersebut tidak terbuka juga, maka dia akan merasa ragu-ragu. Ini bentuk gambaran lain. Kalau tadi pada syarah hikmah itu, syarah hikam itu disebutkan ketika sudah berjalan waktu lama muncul rasa bosan. Tapi bentuk ini digambarkan dalam bentuk yang lain.
digambarkan dalam bentuk yang lain, sehingga diibaratkan sebagaimana orang yang mengetuk pintu dengan cara berdoa, tapi sudah berjalan waktu lama, akhirnya jadi putus asa. Ada juga yang berusaha mengetuk pintu dengan memakai amalnya, ketika sudah lama berjalan, akhirnya muncul keputusasaan. Nah, ini kan bentuk gambaran lain daripada yang disebutkan tadi. Nah, dalam perjalanan mencari makrifat, seseorang tidak terlepas daripada kemungkinan menjadi ragu-ragu, lemah semangat, dan berputus asa jika dia masih bersandar pada sesuatu selain Allah. Hamba tidak ada pilihan kecuali berserah kepada Allah. Hanya Dia yang memiliki kuasa mutlak dalam menentukan siapakah di antara hamba-hambanya yang layak mengenal dirinya. Ilmu dan amal hanya digunakan untuk membentuk hati agar berserah diri kepada Allah. Jadi, kalau begitu, apakah ilmu itu tidak berfungsi? Apakah ilmu itu tidak berguna? Tetap berguna. Amal juga tetap berguna. Karena ilmu dan amal inilah yang nantinya akan mengantar kita, hati kita menjadi bersih. Sehingga karena kebersihan hati kita, maka kita bisa totalitas menyerahkan segala apapun kepada Allah. Akan bisa seperti itu. Kalau tidak bersih hatinya, maka tidak akan mungkin dia bisa berserah total kepada Allah. Makanya kalau begitu, ilmu dan amal berfungsi untuk mengantar dia agar bisa membersihkan hati ini. Tapi bukan untuk mengantar dia menjadi makrifat, tidak bisa. Kenapa? Sebab kemakrifatan seseorang itu bukan karena disebabkan oleh ilmu atau amalnya, tetapi kemakrifatan seseorang itu karena dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang mengenalkan dirinya, sehingga dia bisa mengenal kepada Allah. Jadi karena kehendak Allah, bukan karena amalnya. Makanya dari semenjak awal kita sudah dibatasi, jangan sekali-kali tertumpu kepada amal kamu. Diperingatkan seperti itu. Sebab kalau kita tertumpu, ya itu, kita tidak akan pernah bisa lepas hati kita dengan ikatan itu. Sehingga karena dengan ikatan itu tidak bisa lepas, maka kita akan sulit untuk bisa sampai kepada Allah. Ilmu dan amal hanya digunakan untuk membentuk hati agar berserah diri kepada Allah. Taslim atau menyerah diri kepada Allah adalah perhentian akhir di hadapan pintu gerbang makrifat. Hanya para hamba yang sampai di perhentian taslim seperti ini yang berkemungkinan menerima makrifat. Artinya kalau jadi digambarkan orang itu yang sudah hatinya bersih, itu berarti dia sudah berada di depan pintu makrifat. Sudah berada di depan pintu makrifat. Nah, tentang dia nanti bisa masuk apa enggak, itu kan tergantung pintunya dibukakan apa enggak. Kan seperti itu. Kalau pintunya dibukakan, dia bisa masuk. Tapi kalau pintu tidak dibukakan, dia tetap ada di luar, tidak bisa masuk. Artinya, kalau orang itu hati sudah bersih, belum pasti dia akan bisa makrifat. Kecuali kalau dikehendaki Allah, maka baru dia bisa makrifat. Artinya kalau orang itu hatinya sudah bersih, berarti orang yang seperti ini sudah layak untuk menerima makrifat. Orang yang hatinya sudah berserah diri total kepada Allah, maka orang seperti inilah yang layak untuk memungkinkan dia menerima makrifat. Allah menuntun hambanya di tempat ini adalah tanda bahwa si hamba tersebut dipersiapkan untuk menemuinya. Taslim adalah makom berdampingan dengan Allah. Siapa yang sampai pada makom ini haruslah terus membenamkan dirinya ke dalam lautan penyerahan tanpa menghiraukan banyak atau sedikit ilmu dan amal yang dimilikinya. Sekiranya Allah menghendaki dari makom inilah hamba diangkat ke hadiratnya sehingga menjadi ma'rifat.
Jalan menuju perhentian taslim, yaitu pintu gerbang makrifat, secara umum terbagi menjadi dua. Makanya wong iso makrifat ini ada lewat dua jalur. Ada lewat dua jalur. Jalan pertama dinamakan jalan orang yang mencari, yaitu dengan suluk. Ini yang kebanyakan. Jadi lewat jalan suluk. Makanya menempuh jalur torekoh itu terus itu untuk suluk. Itu jalan pertama. Jalan yang kedua dinamakan jalan orang yang dicari atau yang ditarik oleh Allah atau jadab. Jadi jadab bisik. Orang yang mencari akan melalui jalan di mana dia kuat melakukan mujahadah. Nah, ketika orang itu menempuh jalan yang pertama, dan ini mah kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ma'rifat, itu adalah lewat jalur yang pertama itu. Sehingga dia bermujahadah, terus bersungguh-sungguh dalam beramal, berjuang melawan nafsu. Itu dia curahkan betul. Kuat melakukan amal ibadah dan gemar menuntut ilmu. Lahirnya sibuk melaksanakan tuntutan syariat dan batinnya memperteguh iman. Dipelajarinya tarekat tasawuf, mengenal sifat-sifat yang tercela dan berusaha mengikisnya dari dirinya. Kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Dipelajarinya perjalanan nafsu dan melatih dirinya agar nafsunya menjadi bertambah suci hingga meningkat ke tahap yang diridhoi Allah. Inilah yang diceritakan Allah dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta mendapat keridhaan. Dan sungguh pertolongan dan bantuan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka orang yang melalui jalur pertama tadi ini akan menerapkan ayat ini. Dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal, akan berusaha bagaimana agar nafsu ini bisa ditundukkan, akan mencurahkan upayanya seperti itu. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, ini juga petunjuk sama dengan ayat di atas, sehingga dia akhirnya memperbanyak amalnya, bersungguh-sungguh dalam beramal dan seterusnya. Orang yang bermujahadah pada jalan Allah dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dituntut, memperbanyak ibadah, berzikir, menyucikan hati, maka Allah menunjukkan jalan dengan memberikan taufik dan hidayah, sehingga terbuka kepadanya suasana berserah diri kepada Allah tanpa ragu-ragu, ridho dengan tindakan Allah. Dia dibawa hingga sampai pada pintu gerbang makrifat, dan hanya Allah saja yang menentukan apakah orang tadi akan dibawa ke hadiratnya ataupun tidak, dikarunia makrifat ataupun tidak. Artinya kalau dia sudah bersih hatinya, sudah ada di depan pintu gerbang makrifat, ini apakah kemudian dia akan bisa makrifat atau tidak, itu kembali kepada Allah, dikehendaki Allah atau tidak. Golongan orang yang dicari, ini sekarang jalur yang kedua. Golongan orang yang dicari menempuh jalan yang berbeda dari golongan yang mencari. Orang yang dicari tidak cenderung untuk menuntut ilmu atau beramal dengan tekun. Jadi kadang-kadang dia itu malah malas-malasan untuk mencari ilmu, untuk beramal, malah malas-malasan. Dia hidup sebagai orang awam tanpa kesungguhan bermujahadah. Tetapi Allah telah menentukan satu kedudukan kerohanian kepadanya, maka takdir akan menyeretnya sampai pada kedudukan yang telah ditentukan itu. Makanya kemudian orang yang seperti itu kemudian kalau memang orang itu memang dikehendaki Allah, maka akan digugah oleh Allah.
Bagaimana menggugahnya? Dengan berbagai macam cara. Bisa jadi dia langsung diturunkan musibah yang hebat. Bisa jadi musibah itu menimpa pada dirinya, atau menimpa pada harta bendanya, atau menimpa pada kedudukan. Jadi dipaksa lewat itu dulu, dipaksa lewat itu. Nah, sehingga dia tergugah. Karena tergugah, kemudian prosesnya menuju pada jalan akhir, dia kemudian akan tunduk pada penyerahan kepada Allah. Akan seperti itu. Orang dalam golongan ini biasanya berhadapan dengan suatu peristiwa yang dengan serta-merta membawa perubahan pada hidupnya. Perubahan sikap dan laku terjadi secara mendadak. Kejadian yang menimpanya selalu berbentuk ujian yang memutuskan hubungannya dengan sesuatu yang menjadi penghalang di antaranya dengan Allah. Jika dia seorang raja yang beban kerajaannya menyebabkan di hati Allah, maka Allah mencabut kerajaan itu darinya. Terlepaslah dia dari beban tersebut, dan pada masa yang sama timbul satu kesadaran di dalam hatinya yang membuatnya menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hati. Seandainya dia seorang hartawan, takdir akan memusnahkan hartanya sehingga dia tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Tuhan. Seumpama dia berkedudukan tinggi, takdir mencabut kedudukannya tersebut sekaligus kemuliaan yang dimilikinya dan digantikan dengan kehinaan, sehingga dia tidak ada tempat untuk dituju lagi kecuali kepada Allah. Orang dalam golongan ini dihadang oleh takdir untuk menerima bantuan dari makhluk, sehingga mereka berputus asa terhadap makhluk. Lalu mereka kembali dengan penuh kerendahan hati kepada Allah, dan timbullah dalam hati mereka suasana penyerahan atau taslim yang sungguh-sungguh terhadap Allah. Penyerahan yang tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk, menjadikan mereka ridho dengan takdir apapun dan tindakan Allah yang bagaimanapun. Keadaan seperti ini membuat mereka sampai dengan cepat ke perhentian pintu gerbang makrifat, walaupun ilmu dan amal mereka masih sedikit. Orang yang berjalan dengan kendaraan ujian dan bencana mampu tiba di perhentian tersebut dalam masa 2 bulan, sedangkan orang yang mencari mungkin bisa sampai dalam masa 2 tahun. Ini gambarannya. Jadi kadang yang jalur kedua itu jalannya lebih singkat, tapi ya itu harus tahan menerima ujian-ujian itu. Kalau tidak tahan justru malah hancur. Tapi kalau tahan dia bisa naik. Itu kalau pakai jalur yang kedua. Makanya kebanyakan jalur yang ditempuh adalah jalur yang pertama, karena itu lebih aman dan itu juga lebih lebih banyak manfaatnya. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian dia tidak mengeluh, maka aku lepaskan dia dari belengguku, dan aku gantikan untuknya daging dan darah yang lebih baik dari yang dahulu, dan dia bisa memperbarui amalnya, sebab yang lalu telah diampuni semua. Amal kebaikan dan ilmunya tidak mampu membawanya pada kedudukan kerohanian yang telah tentukan Allah. Lalu Allah dengan rahmatnya memberikan ujian bencana yang menyeretnya dengan cepat pada kedudukan berdampingan dengan Allah. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan tentang amal dan ilmu sekiranya keadaan yang demikian terjadi pada seorang hambanya. Pengertian hikmah ke-8 ini adalah ketika Allah bertajalli, memperkenalkan diri kepadamu dengan sifatnya yang agung, atau dengan sifatnya yang perkasa, membukakan pintu dan jalan agar kamu dapat makrifat atau mengenal, maka ketahuilah bahwa Allah telah memperhatikanmu dan berkehendak memilihmu untuk dekat ke hadratnya. Teruslah jaga adab yang baik
dengan ridho dan pasrah. Sambutlah dengan gembira, jangan pedulikan amaliyah badaniyahmu yang terlewat, sebab itu hanya perantara untuk amal hatimu. Sebab Allah tidak akan membukakan pintu untukmu kecuali Dia menghendaki untuk menyingkap tabir penghalang antara dirimu dengan Allah. Tidakkah kamu tahu bahwa pengenalan sifat keagungannya itu Dia yang mendatangkan kepadamu agar kamu dapat datang kepadanya, sementara amal badaniah yang kamu persembahkan kepadanya itu agar kamu bisa sampai kepadanya. Perbedaannya jauh sekali antara amal dan perilaku yang banyak celahnya yang kamu persembahkan untuknya, dan anugerah makrifat juga ilmu laduni yang didatangkan kepadamu. Oleh karena itu, legakanlah wahai murid atas pengenalan sifat keagungan ini yang turun kepadamu, juga atas apapun yang turun menghimpit dirimu, seperti sakit dan segala macam bencana, juga segala hal yang memberatkan dan menyakiti dirimu, seperti kefakiran, kehinaan, disakiti orang lain, dan apapun hal yang tidak disukai. Semua itu turun kepadamu sebagai nikmat yang besar dan pemberian yang mulia, yang menunjukkan kegigihan dari kesungguhanmu. Sebab besarnya pengenalan itu seukuran dengan besarnya kesungguhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, asyaddukum bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di antara kalian adalah para nabi, kemudian orang mulia yang di bawahnya, lalu yang di bawahnya lagi. Jadi semakin orang itu mulia, maka ujian yang diterima juga akan semakin besar. Karena ya seperti itu. Karena itu ujian yang didatangkan oleh Allah itu merupakan bentuk pendidikan. Mendidik rohani kita, mendidik hati kita, sehingga menjadi layak untuk bisa mengenal kepada Allah. Apabila Allah menghendaki untuk memperpendek jarak antara Dia dengan hambanya, maka akan menimpakan ujian kepadanya hingga ketika dia telah bersih dan tercuci menjadi layak untuk hadir ke hadiratnya. Sebagaimana perak dan emas yang dibersihkan dengan api agar layak masuk ke gedung penyimpanan harta sang raja. Kalau perak atau emas itu dari tambang langsung diambil, itu akan tidak bisa menarik, sehingga mungkin raja pun juga tidak akan tak mau, karena tidak tertarik dengan bentuk, dengan modelnya. Maka agar bisa menarik perak dan emas itu harus diolah, maka ditempa dengan api sehingga emas perak ini menjadi berkilau, menjadi bersih. Sehingga ketika dia menjadi berkilau, menjadi bersih, maka akhirnya layak untuk masuk ke gedung penyimpanan harta sang raja. Seperti itulah hati kita. Hati kita sebelum dipoles, sebelum dibersihkan, nah membersihkannya ya lewat ujian-ujian itu tadi, lewat bencana-bencana itu tadi, pembersihannya lewat itu. Ketika sudah tercuci hati kita lewat bencana-bencana itu, baru kemudian hati ini bisa menjadi bersih dan akhirnya layak untuk kehadiran Allah, layak untuk mengenal Allah. Para syekh dan orang-orang yang makrifat selalu bergembira dengan turunnya ujian ini dan mempersiapkan diri untuk menggapai berbagai anugerah pemberian Allah. Syekh Ali Al-Umrani menamai ujian ini dengan sebutan Lailatul Qadar. Jadi kalau menurut Syekh Ali Al-Umrani ini, ketika menerima bencana, ketika menerima musibah, menerima ujian, menganggap seperti menerima Lailatul Qadar. Beliau berkata, kullu haizati hiya Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr wa dzalika li ajli ma yajtanihi al-'abdu minha min a'malil qulub allati dzarratu minha
afdalu min amsalil jibal min a'malil jawari. Setiap bagiannya, setiap bagian dari ujian itu adalah Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian itu karena amal hati yang dipetik oleh seorang hamba. Artinya karena hasilnya yang dipetik oleh hamba itu sangat berharga, yaitu amal hati kita itu. Makanya walaupun itu nilainya hanya sebesar biji, itu nilainya, kualitasnya lebih baik, lebih utama dibandingkan daripada amal anggota lahir yang bertumpuk-tumpuk gunung. Banyak ibarat tumpukan gunung. Iki masih nilainya lebih besar yang hanya sebiji dari amal hati ini. Makanya kan kayak hadis niyatul mar'i khairun min amali. Sadarilah bahwa pengenalan sifat keagungan ini merupakan ujian dari Allah dan ukuran untuk manusia. Artinya untuk mengukur seberapa besar kesungguhan manusia itu di dalam dia ingin menuju kepada Allah. Itu bagi hamba seperti itu. Tapi bagi Allah itu adalah merupakan ujian untuk menguji, untuk bisa lolos atau tidak. Dengan pengenalan ini akan dapat dikenali sebongkah perak dan emas dari tembaga, sehingga bisa dibedakan ini perak, ini emas, ini yang tembaga. Bisa dibedakan seperti itu. Jadi gini, ketika disebut di sini Allah mengenalkan sifat keagungannya, sifat keagungannya atau mengenalkan sifat keperkasaannya, yaitu ketika orang itu dibenturkan dengan satu musibah, sehingga ketika dibenturkan dengan satu musibah, dia sudah berikhtiar untuk bagaimana bisa terhindar dari musibah itu, tetapi toh tidak bisa terhindar juga. Maka dari situ dia baru sadar akan keperkasaan Allah, karena itu yang datang adalah takdir Allah. Nah, itulah keperkasaan Allah, itu sifat Allah. Itu yang dimaksud Allah memperlihatkan sifat keagungannya itu seperti itu. Memperlihatkan sifat keperkasaannya ya seperti itu. Al-Qahar, memperlihatkan Al-Qahar kepada makhluknya. Dengan pengenalan ini akan dapat dikenali sebongkah perak dan emas dari tembaga. Banyak orang yang mengaku makrifat dan keyakinan makrifat dan keyakinan dengan hanya lisannya. Namun ketika datang kepadanya tiupan angin takdir, ternyata melempar mereka ke dalam jurang keputusasaan dan pengingkaran. Makanya akeh wong ngaku-ngaku aku wis makrifat, awakmu ki apa cik syariat e pangga. Aku wis hakikat. Aku wis makrifat. Tapi coba ketika dia akan datang ujian, ketika datang musibah kepada dia, apakah dia akan tetap seperti itu? Itu kebanyakan orang yang hanya mengaku pada lisan akan terbukti ketika dia sudah menerima ujian itu. Ternyata setelah tiba ujian itu justru yang fatal, dia menjadi ingkar. Atau setidaknya kalau tidak sampai ingkar, dia berputus asa. Orang yang mengaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya akan dipermalukan bukti ujian. Mulane sok-sok pinter iku nek wis ketemu ujian ya akhirnya kecilik kisinan dhewe ketok goblok. Seorang ulama mengatakan, sungguh heran terhadap orang yang mencari dan mendapatkan makrifat, namun ketika Allah mengenalkan kepadanya justru ia lari dan ingkar. Yaitu tadi, orang yang hanya ngaku-ngaku makrifat, tapi begitu Allah mengenalkan sifatnya, mengenalkan keperkasaannya, dia malah lari.
sehingga menjadi ingkar. Syekh Al-Yazidi mengatakan pengenalan sifat keagungan ini terbagi menjadi 3 macam. 1. Hukuman dan penolakan, atau bahasa lain bisa kita sederhanakan seperti ini. Jadi ujian Allah, musibah yang diturunkan Allah kepada hamba itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu berbentuk hukuman dan penolakan. Yang kedua adalah bentuk pendidikan dan peringatan. Dan yang ketiga adalah penambahan dan kenaikan tingkat. Perincian ini penjelasan. Orang yang mendapat hukuman dan penolakan adalah orang yang beradab jelek dan dihukum Allah. Namun dia tidak tahu hingga dia marah, putus asa dan ingkar. Jadi ketika orang itu menerima ujian Allah, menerima musibah dari Allah, dia akhirnya menjadi putus asa. Menjadi putus asa, justru malah dia menjadi marah-marah. Dia menjadi ingkar, tidak lagi mengakui Allah. Ini berarti musibah yang datang kepada dia itu memang merupakan bentuk hukuman dari Allah. Maka ia menjadi semakin jauh dari Allah. Sedangkan orang yang memperoleh pendidikan dan peringatan yang macam kedua tadi adalah orang yang beradab jelek. Dia awal-awalnya begitu. Ketika menerima musibah itu dia tidak rela, tidak bisa pasrah, tidak bisa ridho. Awalnya begitu. Makanya itu dianggap adabnya jelek kepada Allah. Tapi kemudian Allah mendidiknya dan memperingatkannya, sehingga dengan perjalanan waktu kemudian dia menjadi sadar dan bangun dari kelalaiannya. Nah, jadi sehingga kesadarannya, maka dia akan berubah menjadi baik. Maka berarti musibah yang turun kepadanya itu adalah merupakan bentuk didikan dari Allah dan bentuk peringatan dari Allah untuk hambanya. Terus yang ketiga itu yang meningkatkan derajat atau yang menaikkan tingkat. Ini yang ketiga. Sedangkan orang yang memperoleh tambahan dan kenaikan tingkat adalah orang yang ketika didatangi pengenalan ini tanpa sebab, maka ia mengenalinya dan beradab baik hingga ia naik pada makam keteguhan. Artinya ketika dia menerima musibah, dia langsung sadar musibah ini yang mendatangkan Allah. Ini adalah kekuasaan Allah, ini takdir Allah. Dia langsung menyadari seperti itu. Sehingga karena dia dengan kesadarannya yang seperti itu, dia akhirnya berhadapan dengan Allah dengan adab yang baik. Tetap teguh imannya, tetap kokoh amalnya, sehingga dari sisi inilah kemudian kedudukannya akan menjadi lebih mantap. Nah, dari ini maka akhirnya dia naik tingkat, naik kelas. Itu yang seringkali kita dengar, musibah itu dengan musibah ini menaikkan derajat. Ya seperti ini. Ketika keagungan Allah ingin terasa ringan, artinya kalau kita menghadapi ujian Allah, menghadapi musibah yang diberikan Allah, supaya kita bagaimana menerimanya itu dalam hati kita menjadi ringan, bagaimana caranya? Maka harus menyambutnya dengan kebalikannya. Ketika datang, sambutlah dengan kebalikannya. Artinya bagaimana? Yakni keindahan. Jadi kalau Allah menghadapi kita, mendatangkan sesuatu yang menampakkan keagungan Allah, maka hadapilah dengan pandangan kita bahwa itu adalah keindahan. Nek kita kena penyakit, tapi kita rasakan, oh itu nikmat-nikmat saja. Kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan,
tetapi kita merasakan ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Maka dari sisi itu, ini kita nyaman menerima musibah ini. Akan ringan kita menerima musibah ini. Sebab saat itu pula keagungan itu akan berbalik menjadi keindahan. Makanya ini sebenarnya obat yang mujarab juga. Maka yang seringkali kita sebut dengan sugesti. Kita sebut dengan sugesti karena dengan keyakinannya yang seperti itu, justru itu yang menjadikan dia sembuh. Caranya ketika Allah dalam lahirnya mengenalkan dengan namanya Al-Qabid. Kalau Allah mengenalkan nama Al-Qabid, berarti membawa sesuatu yang menjadikan kita sedih, menjadikan kita susah. Bagaimana kita menerimanya? Kita sambut dengan kegembiraan. Kalau yang datang itu sesuatu yang menyedihkan, sambut dengan kegembiraan. Maka akan berbalik menjadi kegembiraan. Maka akhirnya sesuatu yang menyedihkan itu akan justru menjadi kebahagiaan. Dan ketika dia mengenalkan dengan namanya Al-Qawi, yang kuat, maka disambut dengan kelemahannya. Allah memperlihatkan sesuatu yang menampakkan keperkasaan Allah, maka kita hadapi dengan rasa lemah kita, kelemahan kita. Ketika mengenalkan dengan namanya Al-Aziz, yang mulia, maka disambut dengan kehinaan. Demikian seterusnya, selalu disambut dengan kebalikannya. Syekh Al-Arabi berkata, ma hiya illa haqiqatun wahidatun in syaribtaha asalan wajadtaha asalan wa in syaribtaha labanan wajadtaha labanan wa in syaribtaha handolan wajadtaha handolan fashrab ya akhi al-malih wala tashrab al-qabih. Dia pengenalan itu artinya musibah itu tadi sebenarnya satu hakikat. Apapun bentuknya, hakikatnya hanya satu. Hakikatnya hanya satu. Maka rasa yang kita terima akan menjadi apa? Tergantung bagaimana kita menerima. White Hill Beatmaker.